Kali ini, kita akan coba jawab satu pertanyaan yang mungkin paling mendasar yang pernah ditanyakan manusia. Sebuah pertanyaan yang digumuli oleh para filsuf, teolog, dan mungkin kita semua di satu titik dalam hidup kita. Kenapa kita ada di sini? Mengapa kita diciptakan? Coba kita pikirkan sejenak. Mungkin jawaban yang pertama kali muncul di kepala kita, jawaban yang rasanya paling umum, adalah ide yang sederhana ini. Tuhan menciptakan manusia karena dia kesepian. Dia ingin punya teman. Kedengarannya cukup masuk akal kan? Ya, ide tentang Tuhan yang kesepian itu memang terasa manusiawi dan mudah kita pahami. Tapi kalau kita coba gali lebih dalam ke inti teologi klasik, kita akan menemukan jawaban yang sama sekali berbeda. Jawaban yang jauh lebih kompleks dan terus terang jauh lebih agung. Begini, menurut pemikiran teologi Kristen klasik, tindakan Tuhan dalam menciptakan itu sama sekali tidak didorong oleh rasa kurang atau kebutuhan apapun dalam dirinya. Jadi, dia tidak menciptakan karena dia butuh sesuatu, tapi karena alasan yang sepenuhnya berasal dari sifatnya sendiri. Nah, untuk bisa memahami ini, kita harus kenal dulu satu konsep yang sangat fundamental tentang hakikat Tuhan. Sebuah konsep yang bisa dibilang jadi kunci untuk membuka misteri ini. Konsep ini disebut aseitas. Kata ini datang dari bahasa Latin ase, yang artinya dari dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya, Tuhan itu sumber dari keberadaannya. Dia tidak diciptakan, tidak bergantung pada siapapun atau apapun untuk ada. Sejak kekekalan, dia sudah ada dalam kepuasan dan kebahagiaan yang sempurna di dalam dirinya. Coba kita lihat perbedaannya di sini, ya. Sang pencipta, Tuhan, sumber keberadaannya ya dari dirinya sendiri, aso. Sedangkan kita, ciptaannya, berasal dari yang lain, ab alio. Tuhan itu mutlak mandiri, sedangkan kita bergantung sepenuhnya. Dan yang paling krusial, dia tidak punya kebutuhan, kita punya. Inilah perbedaan mendasar antara pencipta dan ciptaan. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau bukan karena kebutuhan, lalu apa yang mendorong tindakan penciptaan yang begitu luar biasa ini? Apa motivasinya? Jawabannya, menurut argumen yang dikembangkan oleh seorang teolog besar dari Amerika, Jonathan Edwards, bisa dirangkum dalam satu kata, kemuliaan. Tujuan utama Tuhan menciptakan alam semesta adalah untuk kemuliaannya sendiri. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita kan? Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa tujuan akhir dari semua ini adalah kebahagiaan kita sebagai manusia. Tapi Edwards berpendapat lain. Menurutnya, tujuan utamanya bukan kebahagiaan kita, melainkan manifestasi dari kemuliaan Tuhan yang tak terbatas itu. Edwards mengungkapkannya seperti ini. Dia bilang, karena Tuhan adalah keberadaan yang paling sempurna dan paling bernilai, maka sudah sepantasnya kalau tindakannya bertujuan untuk menunjukkan nilai dan kemuliaan tersebut. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan berarti kebahagiaan kita jadi nggak penting. Justru disinilah letak keindahannya. Kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan manusia, itu ternyata bukan dua hal yang bertentangan. Malah sebaliknya. Kebahagiaan kita yang paling sejati itu justru merupakan bagian dari kemuliaannya. Kita baru merasakan kepuasan terdalam saat kita bisa melihat dan ikut bersukacita dalam kemuliaan Sang Pencipta. Oke, jadi sekarang kita punya dua ide besar. Tuhan yang mandiri dan keinginannya untuk menampilkan kemuliaannya. Bagaimana kita menyatukan keduanya? Nah, ini kuncinya. Penciptaan itu bukan upaya Tuhan untuk mengisi sebuah kekosongan dalam dirinya. Bukan. Sebaliknya, itu adalah ekspresi dari kepenuhannya. Sebuah luapan sukacita, kebaikan, dan keindahan yang tak terbatas dari dalam dirinya sendiri. Jonathan Edwards menggunakan sebuah analogi yang sangat indah untuk ini. Coba bayangkan, Tuhan itu seperti mata air yang tak pernah habis. Mata air yang sudah sangat penuh, tidak meluap karena ia butuh untuk meluap. Ia meluap karena memang itulah sifat dari kepenuhannya. Demikian pula Tuhan. Dia menciptakan bukan karena dia kurang sesuatu, tapi justru karena dia begitu penuh dengan kemuliaan, sehingga kepenuhan itu secara alami meluap keluar dalam sebuah tindakan penciptaan. Di tengah luapan kemuliaan yang dahsyat ini, ternyata kita, umat manusia, punya peran yang sangat unik dan sangat istimewa. Sebuah peran yang mendefinisikan untuk apa kita ada. Konsep ini dikenal sebagai Imago Dei, atau gambar Allah. Ini bukan soal kemiripan fisik ya, maksudnya kita dianugerahi kapasitas untuk mencerminkan karakternya. Kemampuan kita untuk berpikir, untuk mengasihi, untuk menjalin hubungan, dan untuk bertindak sebagai wakilnya di bumi. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Jadi, tujuan kita diciptakan bisa diringkas menjadi tiga hal ini. Pertama, untuk memuliakan Tuhan, menjadi cermin yang memantulkan keagungannya. Kedua, untuk menikmati persekutuan dengannya, karena di dalam hubungan itulah kita menemukan kepenuhan. Dan yang ketiga, untuk mewakilinya, menjadi semacam dutanya di dunia yang telah Dia ciptakan ini. Jadi, kita kembali lagi ke awal dengan pemahaman yang baru.
Keberadaan kita ini bukanlah hasil dari kebutuhan Tuhan, tapi hasil dari kemurahan hatinya yang melimpah ruah. Hidup kita ini adalah sebuah anugerah murni, sebuah hadiah yang diberikan bukan karena kewajiban, tapi karena sukacitanya yang tak terbatas untuk berbagi. Dan pertanyaan terakhir ini, saya serahkan untuk kita renungkan bersama. Jika hidup kita adalah luapan dari kebaikan ilahi, bukan untuk memenuhi sebuah kekurangan, bagaimana seharusnya hal itu mengubah cara kita memandang nilai diri kita, tujuan kita, dan makna dari setiap hari yang kita jalani?